Tapi yang berikut ini gue rasa nggak tahu ya bisa menandingi jagoan gue atau enggak, gue nggak ngerti. Oke, kita sambutnya langsung. Rian. Nama saya Rian, panggilannya Rian. Kamu kira saya tidak tahu kemarin kamu ngapain di hutan sama luak? Stand up comedy Indonesia buat gue pengalaman yang luar biasa berharga. Terus gue bingung, udah gitu kerjaannya hamil melulu, begitu anaknya lahir, putrinya ketuker, itu apa itu? Dengan karismamu, itu orang semua ketawa. Dan itu nggak dipunyai semua orang komik. Terima kasih Mas. Sama pelayan bisa, siapa yang kamu bilang cantik itu? Fanny, Reni, Debbie. Kamu pasti flirting sama Debbie. Aku yakin, iya cukup. Saya yakin kamu pasti dilahirkan menjadi stand up komedian. Priceless deh, gue nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Ini adalah sebuah bentuk persahabatan fragmen-fragmen. Ini bentuk guyon yang sangat cerdas. Untuk belajar stand up comedy, mungkin saya yang punya predikat juri akan mendaftarkan jadi murid kamu. Amoman! Amoman! Selamat malam teater tanah airku, luar biasa. Malam grand final, sekali lagi tepuk tangan untuk stand up comedy Indonesia. Akbar tadi bilang juara itu ditentukan dari tinggi podium ya. Padahal dia lupa kalau menang nanti di podium itu dilihat yang dikasih hadiah itu yang kelihatan terang putih. Kalau hitam kayak dia juga panitia nggak bakal bisa lihat. Juara, malam ini gue ngomongin soal juara. Buat gue pribadi kata juara itu tidak lepas dari kompetisi ini. Sejak gue ikut stand up comedy Indonesia banyak hal aneh terjadi di keluarga gue. Spesifiknya nyokap gue. Nyokap gue itu jadi sangat obsesi dengan stand up comedy Indonesia. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kan adalah babak 3 besar. Sekarang grand final. Minggu lalu gak ada show kan. Gue bangun di rumah, gue tidak menemukan nyokap gue. Lu tahu nyokap gue di mana? Nangkring di Usmar Ismail. Teaternya kosong, nyokap gue di sana. Gue cari-cari. Mama ngapain di sini? Mama mau nonton stand up comedy Indonesia. Apa yang terjadi dengan nyokap gue ya? Udah gitu nyokap gue menjadi sangat tergila-gila dengan lagu stand up comedy Indonesia. Tahu lagunya? Tenenenenet. Ya kan tahu lagu itu kan? Tenenenenet. Dan setiap hari di rumah kegiatan sehari-hari selalu dengan lagu itu. Gue nggak bohong. Dia masak tenenenenet. Jemur pakaian juga gitu. Tenenenenet. Sampai nyiapin sarapan buat gue sama bokap gue juga kayak gitu. Dari dapur bawa piring 3 terus datang ke meja makan. Sarapan sudah siap. Teneneteng teng teng. Apa yang terjadi dengan keluarga gua? Terus soal juara itu selalu terkait dengan 2 hal. Yang pertama adalah peserta, yang kedua adalah tentang urutan. Jadi cewek-cewek jangan percaya kalau pacar lu bilang, sayang kamu adalah juara di hatiku. Itu berarti ada peserta lain dan lu belum tentu yang nomor 1. Ya kan? Terus kompetisi ini itu masih normal. Gue lihat di TV tetangga, ada kompetisi mencari pesulap. Lu buat apa nonton kompetisi mencari pesulap? Itu kan berusaha membohongi penonton, bener gak? Ya kan, bener kan gue? Itu kan yang semakin juara adalah yang semakin jago membohongi penonton. Udah membohongi penonton, barang lu diminta, di panggung barang lu hilang. Sebuat apa gitu? Terus gue heran, lu pernah perhatiin gak? Kenapa pesulap itu setiap difoto tangannya kayak gini? Itu artinya apa? Tepuk tanganlah atau barang Anda akan hilang. Apa itu masuknya? Dan semakin sering lu bermain sulap, daya ingat lu akan semakin menurun. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Tahu Pak Wisben? Pak Wisben itu udah sering main sulap, daya ingatnya menurun. Buktinya setiap kali dia sulap dia sendiri kok dia nanya, kenapa bisa begini? Terus manusia itu paling juara kalau misalkan disuruh mendiskriminasi spesial selain. Ya, logo dari SEA Games tahun ini adalah 2 komodo bernama Modo dan Modi. Siapapun yang punya ide mendesain itu, menurut gua dia sedikit rasis. Kenapa? Karena Modo dan Modi adalah komodo berkulit putih. Kenapa sih komo yang kulit hitam gak diajak jadi logo? Itu rasis saudara-saudara. Ya kan? Dan
Dan menjadi juara, gampang atau tidaknya itu tergantung dari masa di mana lu melakukannya. Waktu gue SD, gue paling sering juara lomba mengeja. Ya, mengeja. Jadi lomba mengeja tuh gini, dikasih kata, makan, eja, M-A-M-A-K-A-K-N, makan, selesai. Kenapa gue juara? Karena itu gampang zaman dulu. Gue gak kebayang kalau misalnya zaman sekarang ada kompetisi mengeja. Mana sekarang alay-alay nulis di Facebook tuh bahasa Sanskerta apa tuh, gue gak ngerti kan. Lu kebayang gak kalau ada kompetisi mengeja bahasa alay? Itu kayak apa susahnya coba? Baik, selamat datang di lomba mengeja khusus para alay. Coba untuk tim pertama, kata yang dieja adalah ya. Yang ada pesertanya juga bingung kan, nya kondisinya apa dulu ya Pak? Loh emangnya beda? Oh iya beda, kalau kaget, itu paling enggak A. Nah saya ngerti gitu. Kalau misalnya ngegombal, kamu adalah permaisuri di hatiku. Ya itu kira-kira nya 15, A-nya 8 lah Pak gitu. Belum lagi kalau lo ngejanya salah lo dikasih emoticon gini. Iya kan? Terus untuk tim B, tolong eja kata cemungut. Itu makin bingung lagi. Oke, cemungut. C-E-C-C-E-E. E-nya berapa ya? E-nya 3. Oke, E-nya 3. E yang kedua itu gini apa yang kayak gini ya? Terus M-U, M-U-N, N. N-nya N. G gede kecil ya? G-nya itu G apa 9 ya? Itu makin susah kan? Terus tadi Akbar bilang katanya juara itu jangan dielu-elukan, harus digue-guekan. Itu artinya apa? Maksudnya juara itu harus diakbar-akbarkan. Gue pikir oke, emang dia pikir hanya dia yang bisa jadi Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, belum kenal saya. Nama saya Insan Nur Akbar. Biasa dipanggil Akbar. Saya berasal dari kota Surabaya. Nah, malam ini saya disuruh untuk Loh. Ini belum selesai loh. Malam ini saya tiba di babak grand finalnya. Grand itu artinya besar ya, final itu artinya babak final. Jadi grand final adalah babak final yang ditonton orang-orang besar. Gak lucu ya? Ya mohon maaf, Akbar memang begitu. Nanti dulu. Saya ternyata selama 13 minggu saya dinilai sebagai seorang komik yang paling jago membawakan tema politiknya. Tapi politik itu sebenarnya hanya umpatan. Kenapa? Karena jok-jok saya pendek. Jadi dibilang saya adalah paling jago politik. Padahal politik itu pokoknya di bawah 15 detik. Kalau ketawa jangan keras-keras. Semakin keras Anda tertawa, semakin Akbar merasa lucu. Indonesia, saya Rian Adriandi, terima kasih. Rian. Selamat malam, Mbak. Sebenarnya ini saat ini tuh saya bingung gitu. Harus sedihkah? Harus senengkah? Karena ini hari terakhir pertemuan kita. Akbar, tapi ini menurut gua kurang suksesnya jadi Akbar, tau gak kenapa? Kenapa tuh? Akbar nangis, dia enggak nih. Coba nangis. Itu Akbar kena radiasi begitu kali. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Rian Adriandi. Oke lah, itu tadi adalah grand finalis kita. Oke, terus ada dukungan dari supporter masing-masing pihak. Sekarang gimana penampilan komik-komik yang lain yang juga sempat masuk final? Itu dia, itu pasti akan seru sekali. Oke, tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Oke, kembali lagi di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia.
Baik, terima kasih masih bersama kami. Ini adalah momen di mana Anda akan mencari tahu siapa setelah berminggu-minggu yang akan menjadi juara 1 di Stand Up Comedy Indonesia Season 2. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk grand finalis kita. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, para komik akan melewati tantangan yaitu 3 putaran. Betul. Dan putaran pertama temanya adalah kompetisi. Kompetisi. Ya, itu bisa menggambarkan banyak hal, bisa sesuatu yang di luar, bisa keseharian, bisa juga kompetisi Iya, ini. iya, memang sudah sangat terasa sekali kan aura kompetisinya. Jadi Betul. Langsung saja kita mulai dengan materi-materinya di putaran pertama. Inilah dia G Pamungkas. Dari Usman Ismail Jakarta. Ini dia Stand Up Comedy Season G. Cungkring amat loh. Pas ngatin gue langsung, oh anak siapa ini? Dan kalau menurut gue sih untuk pembukaan ini bener-bener tanpa celah, keren banget. Di sini aku sih nulis cuma 2 kata aja. Keren abis. Mari doain semoga kamu sukses dapat juara 1. Amin. Kita punya pantun nih. Apa tuh pantun nih? Coba, ayo. coba, coba. Ger, jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, jangan lupa membeli udang. Kiri harus juara 1 kalau tidak berpantang pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teater Tanah Airku, mana suaranya? Selamat datang di acara gue. Yoi bro, ini acara gue. Kalau diibaratin ya, stand up comedy itu bagaikan sebuah roti. Di mana gue itu adalah coklatnya, yang memberikan cinta rasa, warna dan harga yang mahal. Sedangkan 12 finalis lainnya hanyalah wijen di atas roti. Gak penting. Biar gue memulai dengan hal ini. Cowok adalah makhluk yang paling kompetitif. Mereka suka banget sama kompetisi. Saking sukanya mereka kadang-kadang suka mengkompetisikan hal-hal yang gak patut dikompetisikan. Contohnya dalam PDKT. Nih ya, gue kasih tau aja ya. Cowok-cowok itu ya, cewek-cewek nih. Kadang-kadang cowok-cowok ngejar cewek bukan karena dia cantik. Bukan karena dia kaya, tapi karena orang cowok lain juga ngejar dia. Serius. Contohnya kayak begini. Bro, menurut lu Wulan Guritno gimana? Biasa. Bukan tipe gue. Bukan tipe lu bro. Tapi kenapa ya banyak ngejar-ngejar dia? Banyak ngejar, oke dia tipe gue. Dia tipe gue. Dia tipe gue. Jadi suka. Karena apa? Karena bagi cowok, cewek-cewek yang dikejar banyak cowok itu adalah seperti piala. Iya, dan kita pengen banget jadi satu orang yang mengangkat piala itu tinggi-tinggi di depan cowok-cowok dan menciumnya. Kadang-kadang kalau lebih parah, kita angkat, kita cium dan kita foto. Supaya kita pamerin, bro, lihat nih bro, piala gue bro. Asik gak, asik gak, asik gak. Tapi hati-hati ya kalau pamer-pamer. Jangan sampai pas lu pamerin tiba-tiba, lah ini gue juga ada bro, rupanya piala bergilir. Cara. Bahkan kadang-kadang juga ya, cowok-cowok, lu tau gak sih kalau misalnya cowok kumpul sama cowok, mereka kadang-kadang suka ngomongin kegiatan apa aja yang mereka lakukan bareng pacarnya. Itu tujuannya sebenarnya bukan cuma buat pamer doang, tapi kompetisi. Jadi akan ada yang kayak, bro, gila kemarin cewek gue ngomong dia sayang sama gue. Ah biasa, gue ciuman bro, ciuman. Iya bro, kemarin gue ke rumah nyokapnya. Ah biasa bro, gue ke rumah neneknya. Iya bro, minggu depan gue nikah. Ah biasa, gue kemarin ciuman sama neneknya bro, ciuman sama neneknya gitu. Kompetisi bro. Termasuk dalam stand up Kompas TV ini. Ada beberapa keuntungan gue masuk dalam kompetisi ini. Selain mendapatkan ilmu, gue juga ditaksir sama cewek-cewek cantik. Tapi cowok-cowok yang berusaha buat cantik juga banyak. Kayak contohnya kemarin gue di Twitter ada cowok mention gue gini, Kak G Pamungkas, aku selalu mendukungmu. Aku melihatmu dari ujung jauh. Hashtag ditekong dari Blackong, itu serem banget ya. Itu serem banget. Bahkan kadang-kadang oke lah ada yang kenal gue kayak Kak G Pamungkas ya. Kak G Pamungkas ya, boleh foto gak? Boleh.
Makan korma dulu biar afdol. Bukan itu bukan beat saya. Beda orang. Itu ibaratnya ya, lu ketemu kakak slang ya, istimewa, beda kelasnya. Tapi dalam stand up Kompas TV ini gue masuk dalam rumah karantina. Rumah karantina adalah rumah paling kompetitif yang gue pernah masukin. Saking kompetitifnya, di rumah itu kan banyak nyamuk ya. Gue pernah disedot sama satu nyamuk kabur, tiba-tiba ada nyamuk lain, nyamuk nyedot nyamuk, saking kompetitifnya, serius. Semua komik pun menjadi tukang bohong. Contohnya kalau kita open mic, materinya nggak lucu, merekanya ketawa. Lucu banget bro, lucu harus pakai besok. Ada satu, ada eliminasi nih. Kompetisi itu identik dengan olahraga bahkan. Kita seneng banget kan lihat olahraga basket, badminton, bahkan sekarang Euro. Tapi ada satu kompetisi olahraga yang gue bingung, catur. Aneh ya, karena gini, menurut gue kompetisi itu lebih keren kalau ada apanya. Ada kekuatan, unjuk kekuatan lu sebelum bertanding. Kayak basket misalkan sebelum bertanding, yoi bro. Basket kalau bola kadang-kadang Cristiano Ronaldo kan, gini-gini dulu. Sampai orang-orang, gila ya bro kayak di YouTube, iya. Kalau catur gimana ya? Apakah catur? Iya menampilkan dari Indonesia, G Pamungkas. Skak, oke. Skak. Kan gak ada ya? Kemudian kadang-kadang dalam kompetisi itu lebih enak kalau ada apa? Cywar, perang psikologi. Misalnya basket gitu, udah masukin, masuk. Gitu caranya bro. Enak. Catur, lu pernah ngeliat ada orang catur main psikologi kayak gini? Pas mau makan pion, pionnya gue makan. Atau lebih parah gitu pas makan ratu, ratunya gue makan, rajanya jomblo, rajanya gak ada. Dan yang terakhir, dalam catur itu gak ada kan penonton yang radikal. Kalau bola ada penonton radikal, catur mana ada? Emang pas, iya pemenangnya adalah G Pamungkas, langsung turun semua, weh gimana sih wasit? Buta. Ada yang satu, kami minta rematch. Wasitnya, gak bisa, dia bilang. Nama gue Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G, Ya Mimi bro. santai, relax. Gaya kamu banget itu. Bukan main. Dan dengan santai, dengan relax, saya melihat begitu masuk, kamu sudah mulai membaca kemana keinginan penonton. Karena waktu pertama kamu nggak greget banget. Sekitar mungkin 20 detik kemudian baru kamu dapat itu. Dan kamu bisa pegang penonton. Dan itu salah satu teknik atau skill yang harus dipunyai seorang komik. Masih bro. Delivery keren abis. G, kompor gas. Masih bro. Hai Ge. Halo Mbak Bulan. Seneng banget sih kamu akhirnya sampai grand final. Salah satu favorit aku, selamat ya. Kamu tuh ini pinter apa ya, membawa keseharian hal-hal yang deket sama kita dijadikan bahan. Jadi apa ya, kita jadi merasa dekat dengan kamu. Kamu juga kayak ngobrol. Terus apa ya, itu loh keangkuhan kamu itu apa ya, angkuh yang mengagumkan. Terima kasih Kak Bulan. Ya kan, reverse psychology ya. Biasanya angkuh kan kita sebel ya sama orang-orang angkuh ya. Ini angkuh tapi kok kayak mendebarkan ya. Mendebar. Segitu aja dulu, mudah-mudahan di putaran kedua sama ketiga kamu bisa mempertahankan. Keren. Iya, makasih Kak Bulan. G, Ya Mas Adit. kalau gue coba mengapresiasi dari sisi lain. Kalau selama ini dari minggu ke minggu lo rely heavily sama kemampuan ekspresi dan fisikal lo. Hari ini gue lihat materi lo sangat-sangat padat secara konten. Bergizi banget ngomongin soal catur. Sesuatu yang gue lihat apa ya, jarang lo tampilkan. Tapi ternyata di balik semua kebiasaan lo menggunakan ekspresi dan fisik, lo ternyata mampu untuk bikin sebuah konten yang bergizi. Dan tadi penemuan-penemuan materi di rumah karantina, itu sebuah kejujuran komik yang mengikuti kompetisi yang menurut gue
cerdas banget untuk bisa nemuin materi itu gitu. Dan itu semua membuktikan kenapa lo layak untuk berdiri di sini malam ini. Keren. Terima kasih Mas Ardi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk G Pamungkas. Oke, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk grand finalis kita, Viko dan juga Babe. Coba mana pendukungnya Viko? Pendukungnya Babe. Oke, kita masuk ke putaran ketiga. Putaran ini jadi penting karena salah satu yang diharuskan adalah mempertunjukkan teknik. Ya, kenapa teknik? Karena memang stand up comedy itu sebenarnya banyak sekali jurus-jurusnya. Dan sebisa mungkin kita punya komika-komika yang lengkap di Suci 3 ini. Ya. Apa aja tekniknya, Kek? Tekniknya itu ada riffing, ada callback, ada act out, rule of three, dan juga mengatasi heckling, yaitu heckler handling. Betul sekali. Nah, sekali lagi kami ingatkan, hadiahnya untuk juara 2 adalah? Juara 2 akan mendapatkan uang sebesar 25 juta rupiah tunai, 1 unit sepeda motor Vespa, dan voucher menginap di Hotel Santika seluruh Indonesia senilai 2 juta rupiah. Oke. Sementara juara 1 juga dapat voucher Hotel Santika seluruh Indonesia senilai 2 juta rupiah, 1 unit sepeda motor Vespa, dan bawa pulang 50 juta rupiah. Oke, langsung aja. Komika berikut ini dari tadi dibilang-bilang sebagai orang yang jago banget act out, mukanya itu nyebelin. Kalau suruh senyum. Pengen ditimpuk batu. Nyebelin banget. Tepuk tangan untuk... Ini nggak tahu kenapa bisa dipanggil Babe. Mungkin karena aku orangnya terlalu baik ya. Jadi Babe, baik banget. Dengan penampilan malam hari ini, aku bakal bisa menjadi sang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, malam ini malam episode terakhir ya. Wah, rame sekali yang nonton sampai ribuan. Kalau ditonton sama ribuan gini kan aku serasa macam artis papan atas, ya kan? Padahal muka papan penggilesan, ya kan? Gak enak. Gak enak. Tapi kalau di kompetisi-kompetisi gini, kalau di luar negeri, kalau yang juara keren, ya kan? Ada lagunya tuh, We Are The Champion. Kalau di Indonesia yang juara, lagunya apa? JMS, juara makan somai gitu. Kan gak enak gitu. Tapi kalau kompetisi dalam olahraga, apalagi sepak bola, yang pemenangnya itu kan pasti yang juara Ronaldo sama Messi. Tapi ini mereka malah dikontra sama iklan sampo. Ini kan gak nyambung. Emang ada gitu wartawan, wah Messi Ronaldo kok bisa jago main bola, rasanya apa? Ah cuma pakai sampo kok. Gak nyambung gitu. Iya kan? Tapi malam ini aku sangat senang karena malam ini aku dapat berjumpa lagi sama teman-teman aku 18 besar. Tepuk tangan dulu dong. Malam ini aku serasa reunian. Ngomong-ngomong soal reuni, kemarin aku diajak orang tuaku datang ke acara reunian kawan SMA-nya. Kalau orang reuni itu, aku ngelihat ada sebagian orang yang menjadikan reuni itu buat pamer-pamer kekayaan atau kesuksesan, ya kan? Yang ibu-ibu, yang cewek itu kan, wah pakai rantai kalung segede rantai kapal, ya kan? Kalau bisa nyeret gitu.
Udah gitu pakai anting besar-besar ya kan, macam apa ini anting apa Walkman segini ya kan. Cincin aja jarinya 5-5-nya pakai cincin. Kok nggak sekalian aja 1 jari 5 cincin, jadi kan tegang gini. Mau makan pun susah, anaknya minta, mak suapin mak, bentar ku serok aja gini. Itu yang cewek, belum yang bapak-bapaknya atau yang cowok. Biasanya kenapa? Megang HP kiri kanan 3-4 biji ya kan, ngapain. Udah gitu kalau duduk pasti kunci handphonenya ditaruh di atas meja. Padahal kan bisa disakuin. Yang sebelahnya nggak mau kalah, begitu taruh 3 biji. Wah, terakhir nggak mau kalah, dilempar lagi nih koper. Brat, begitu dibuka kunci semua isinya. Ini tukang kunci memang yang ini. Ini kebetulan tukang kunci. Ya kan? Itu yang paling gak enaknya. Tapi kalau misalnya lah cincinnya udah 5-5 gitu kan, negornya pun beda. Bu Sri apa kabar? Oh, makin cantik aja ya gitu. Rupanya Bu Sri-nya nggak mau kalah ya kan. Wah baik. Wah, mamerin anting. Itu kalau mau mamerin anting, kalau mau ngeluarin kalung gimana? Bu Sri makin sehat aja ya gitu. Enak gitu. Tapi kalau misalnya reunian gini yang paling enak kalau ada hiburan. Ya kan, hiburannya undang lah tas seksi dancer. Asal jangan hiburannya kemarin waktu aku naik pengalaman naik Metro Mini atau naik Kopaja gitu. Kemarin waktu di dalam itu hiburannya bukan ngamen aja. Ada juga yang masuk tiba-tiba debus gini dia. Katanya. Ada yang pernah nggak gitu? Aku mau ya apa ini? Astagfirullahaladzim. Makin dideketin akhirnya. Gitu. Bang sorry bang aku nggak ada uang kecil. Bang nggak kasih duit pun nggak apa-apa tapi minta obat merah lah bang. Udah luka ini bang, susah nih bang. Susah itu. Tapi kalau zaman dulu, kalau preman-preman itu kan identik dengan apa? Dengan codet sama bertato. Udah gitu lagunya apa? Lagu-lagu rock ya kan? Wah, gaya aja ya kan? Wes jalan. Tapi zaman dulu ada tuh lagu-lagu preman, tapi malah cupu. Soalnya lagunya tuh udah iramanya nggak jelas, udah gitu kata-katanya ada yang tidak ada artinya, tapi disebutkan. Contohnya, pap, ski pap, pap, preman, preman. Wow, 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 wow. Papski papap preman preman. Ini papski papapnya apa gitu? Emang dengan adanya kata-kata papski papap ini menambah kesan preman itu seram? Kan enggak gitu kan? Weh, serahkan duit kau. Jangan ketawa. Kau mau dibacok atau mau ke papski papap kau? Mungkin gitu. B. Ya kan? B. Muka lu kan kayak preman, B. Apa? Muka lu kayak preman, B. Lah ini lagi. Orang lagi ngomong dipotong. Kau mau di papski papap atau di wow wow wow? Aneh ini. Tapi preman itu beraninya cuma sama yang lemah-lemah. Coba sekali-sekali jumpa sama yang orang emosian. Kan jumpain bang. Kalau dia malak gitu, dilawan gitu. Weh, serahkan uang kau. Kalau enggak, tiba-tiba yang di palanya ngelawan. Apa? Kalau enggak kamu apa? Aku tahu. Begini kan gaya kamu. Begitu? Emang sih jaket kamu seram, kulit. Tapi tetap aja longgar. Kenapa ketawa? Ketawa makan jerawat. Baunya bikin bego. Kasur mana kasur ini mau tidur ini? Ada-ada aja kan? Tapi maunya kalau misalnya reunian itu maunya undanglah yang hiburan-hiburan yang keren. Asal jangan apa? Asal jangan cheerleaders. Cheerleaders ini lebay, ya kan? Sikit-sikit jerit, padahal belum diapa-apain, ya kan? Apa gitu? Coba biasa aja kan bisa gitu, ya kan? Tapi aku bilang kayak gini bukan berarti harus merubah yang jeritanya harusnya kuat jadi kecil. Tiba-tiba kita lagi goreng-goreng gini kena minyak panas kan cuma bilang Tiba-tiba ketabrak kaki udah mau putus gitu kan. Tapi itu
manusia normal. Nggak kebayang kalau limbat. Limbat kan nggak ada suaranya. Jadinya kan nggak enak gitu. Lagian kalau cheerleaders ini paling nggak bisa jadi guru bahasa Indonesia. Kalau guru bahasa Indonesia tuh harus pandai ngeja ya kan. B, A, ba, B, E, B, ba, B. Kalau cheerleaders, give me B, give me E, give me. Semuanya, babe. Untungnya cheerleaders ini nggak pakai cincin 5 jari, jadinya kan beda jogetnya. Ho wow, ho wow. Saya Babe Cabita, terima kasih. Be. Ya Om. Lu emang mental lu baru mental. Baru mental. Belum kepala. Mental lu mental juara emang Be. Woi, terima kasih Om. Kompor gas Be. Makasih Om Indro. Iya, sebagai sesama komik kalau misalnya ngelihat apa yang lo lakuin tadi sih gue ngerti ya betapa lo pengen ngasih lihat teknik lo begitu kaya. Tadi lo heckle handlingnya itu pakai callback, di belakang callbacknya lo tumpuk, ada satu set yang callbacknya dari set sebelumnya. Gue sih terkesan banget, keren banget hari ini. Terima kasih Bang Radit. Babe, Ya. 2 kata buat lo. Wow, 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 wow. Gue sebetulnya pengen ngomong panjang nih buat lo nih Be. Tapi udah diambil semua sama yang lain. Kompor gas lo. Terima kasih Bang Tora. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Babe! Masih ada 1 grand finalist lagi di putaran ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia.